Sa'alahu fi asarihi, panjang umurnya. Falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Makanya selesai sholat, setiap sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Pak Ustadz katanya nggak boleh salaman selesai sholat. Loh, salaman kok nggak boleh? Sebelum makan salaman, setelah makan salaman, cuci tangan dulu. Sebelum sholat, salaman. Selesai sholat, salaman lagi. Namanya hukumnya mubah. Yang ngomong gitu bukan saya. Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat belum salaman. Selesai sholat salaman. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat udah salaman. Habis sholat salaman lagi. Mubah, boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Itu nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Ini nggak benar. Nah, silaturahim harus kita jaga. Jangan nunggu Idul Fitri. Sekarang nggak ada gunanya banyak tarawih, banyak zikir, banyak baca Quran. Tapi ternyata tidak baik dengan kawan, dengan tetangga, ngomong bohong, tipu-tipu. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Siapa yang nggak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah di Masjid Al-Bakri tidak ada yang memutus silaturahim. Yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang berdiri, semuanya tidak ada yang merasa lebih lina, lebih indah. Semuanya merasa sama di hadapan Allah. Yang berdiri-berdiri ini pahalanya 2 kali lipat, Masya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang paling mulia di antara kita yang ramai ini. Siapa yang paling mulia? Apakah yang ceramah ini yang paling mulia? Yang ceramah ini justru yang paling banyak dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya ceramah tadi 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti saya sudah ngomong 45 menit. Ini di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Apa maknanya? Silaturahim, silaturahim, silaturahim. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim. Yaltaqiyani, ketemu. Wa yatasafa'ani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Sampai kapan? Qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Betapa indahnya. Astaghfirullahalazim, gugur dosa. Astaghfirullahalazim, gugur dosa. Tapi ada orang enggak istighfar, dosanya gugur. Kamata sakat auraqus syajar, seperti gugurnya daun-daun kayu. Dengan apa? Salaman. Nah, oleh sebab itu silaturahim harus tetap terjaga. Ya bukan titipan kilat. Pasti sampai. Sampai Pak Ustadz. Ya, kenapa demikian? Allah yang menyampaikan kebaikan. Sebagaimana sampainya salam untuk orang meninggal dunia. Kita kalau lewat di makam kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mengucapkan salam, hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Aisyah, kalau lewat di makam jangan diam aja. Ucapkan doa ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerak kena mulut. Nah, silaturahim walaupun kita mati tidak putus. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Beberapa poin ingin saya sampaikan. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, silaturahim. Insya Allah saya ceramah nggak pandai ngalor ngidul. Ada orang semua dibahas. Semuanya dibahas. Dari mulai kurban, sapi, kambing, sampai kalajengking. Saya kebetulan nggak pandai, maka saya batasi ceramah saya. Pertama cerita tentang sholawat. Yang kedua tentang silaturahim. Yang ketiga tentang memakmurkan masjid. Rasanya mubazir cerita memakmurkan masjid di Masjid Al-Bakri. Kenapa? Masjidnya sudah ramai, melimpah ruah. Ini ngomong-ngomong yang masjid mana? Ini masjid. Yang sebelah sana? Oh aula. Bingung saya. Sama seperti orang di Masjidil Haram. Hayya salah. Datang jamaah nanya. Mas. Ya, langgarin nanti. Loh kita dalam masjid Pak. Kita dalam Masjidil Haram. Saking luasnya. Masya Allah. Sholat.
Kira-kira kalau sholat di sini apakah sampai sopnya? Ya melimpah ruas. Cuman yang saya bingung kalau gini tarawihnya gimana tadi? Masya Allah melimpah ruah. Insya Allah kalau sudah anak-anak melihat ini, saya yakin dan percaya 20, 30, 50, 100 tahun akan datang. Masjid ini akan tetap tegak menjadi tempat beribadah kepada Allah SWT. Jangan lupa kalau masjid tidak kita makmurkan, masjid tidak kita jaga, maka na'udzubillah. Kurang hebat apa masjid yang ada di Andalusia, Spanyol? Saya tanya, kamu tahu Andalusia? Enggak. Andalusia enggak tahu? Enggak. Real Madrid Barcelona tahu? Real Madrid Barcelona itulah Andalusia, Mas Bro. Andalusia nama Islamnya. Ketika datang seorang perempuan bernama Ratu Isabella, habis umat Islam rata dengan tanah, lari pontang-panting, sebagiannya lari ke Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Lari mereka menyeberang laut. Makanya sebagian orang Maroko yang di utara itu matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Kenapa? Menyeberang dari Eropa, rata dengan tanah. Begitulah kalau kita lemah, makanya harus kita jaga masjid kita. Jangan sampai diambil apapun. Dengan cara apa? Dengan cara memakmurkan dengan sholat berjamaah. Tarawih di masjid, witir di masjid, i'tikaf di masjid, tahajud di masjid, tadarus di masjid, tausiah di masjid. Karena ustadz ceramah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Allahu Akbar, imamnya khusyuk, sajadahnya harum. Tapi di daerah kawasan Masjid Al-Bakri, apa ada tentara Israel? Enggak ada. Maka datang, hancur tentara Israel kalau datang kemari, langsung ditembak semua. Oleh sebab itu datang, suaminya ikut, istrinya ikut, anaknya ikut, ada pengajian, tablik akbar, yang nggak bisa ngelihat ke dalam, di luar ada layar, di dalam aja ada layar. Oleh sebab itu maka bawa ke masjid. Hai para laki-laki, kalian punya tanggung jawab 5 kepada istri kalian dan anak kalian. Beri mereka makan, sudah. Beri mereka minum, sudah. Beri mereka pakaian, sudah. Beri mereka tempat tinggal, sudah. Beri mereka perhatian, sudah. Beri mereka pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik mereka. Tapi karena tidak sanggup mendidik mereka, bawa mereka ke masjid. Karena ada pengajian. Solawat, sudah. Menyambung tali silaturahim, sudah. Memakmurkan masjid, sudah selama Ramadan. Tapi coba perhatikan masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Bakri, alhamdulillah. Masjid yang lain seperti ekor tikus. Makin ke ujung, makin kecil. Ini banyak masjid-masjid sekarang tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan sama naturalisasi sudah terbang. Mana pemain cadangan? Cabut. Naturalisasi pulang kampung. Tinggal pemain inti 2 orang.